Oke, kembali lagi bersamaku dan kali ini sabar. Saya adalah kreator Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 6 ya. Ini kayaknya tentang Vietnam sih kalau untuk kali ini. Ya. Sementara itu, di sisi lain, negara-negara komunis mengakui Republik Demokratik Vietnam dan pemimpinnya yang gigih, yaitu Ho Chi Minh. Saat ini, Ho Chi Minh hanya memiliki kendali atas zona pegunungan di utara, di sepanjang perbatasan Cina. Dulu sekelompok kecil pejuang perlawanan, kini pasukan tersebut telah menjadi kekuatan besar dengan 100.000 anggota yang dipimpin oleh Jenderal Militer Vo Nguyen Giap. Mereka dipersenjatai dengan baik dan sering mendapat dukungan dari Cina. Kemudian, Giap dan Ho Chi Minh mulai menyusun strategi untuk merebut kembali negara mereka. Maka dari itu, di musim gugur tahun 1950, mereka bertekad untuk meraih kemenangan yang akan mengukuhkan kembali kendali mereka atas Vietnam dan mengakhiri kekuasaan kolonial Prancis. Langkah ini merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan penuh dan unifikasi Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Tahap awal, pasukan Viet Minh berencana untuk memburu sisa pasukan Prancis dari rute RC4 yang mengikuti perbatasan Cina. Dalam strategi awal ini, mereka harus merebut posisi strategis di Châu Bang, Dong He, dan Lang Son. Dan pada tanggal 16 September 1950, barulah Divisi ke-308 Viet Minh melakukan penyerangan. Mendapat serangan kejutan ini, pasukan Perancis langsung terjerat dalam kekacauan yang mencekam. Serangan pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Giap dan Ho Chi Minh seperti badai yang tak terduga. Tembakan dan dentuman bom mengguncang wilayah tersebut. Sementara teriakan perintah dan gemuruh langkah kaki prajurit yang berlarian menciptakan suasana yang hampir mustahil untuk diatasi oleh pasukan Perancis. Hasil dari pertempuran di sektor ini, Perancis mengalami kekalahan telak. Pasukan Viet Minh berhasil merebut Dong He dan pos RC4 dan diperkirakan sekitar 5.000 pasukan Perancis tewas, terluka atau hilang dan hampir 4.000 lainnya ditangkap sebagai tahanan perang. Keberhasilan ini juga memberikan keuntungan besar bagi Viet Minh karena mereka memperoleh senjata dan material yang signifikan. Kemudian para tahanan mulai digiring menuju kamp kematian. Mereka berjalan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dan sesampainya di kamp tahanan, pasukan Prancis mulai menghadapi proses cuci otak yang terus-menerus. Proses ini melibatkan sesi evaluasi diri yang tidak pernah berakhir, serta pelajaran intensif tentang Marxisme. Salah satu tahanan bernama Letnan Boklor mengingat sebuah momen penting saat ia ditahan. Saat itu, seorang perwira Viet Minh berteriak kepada para tahanan, menyebut mereka sebagai penjajah, penjahat perang, dan musuh rakyat Vietnam. Perwira itu mengancam bahwa para tahanan ini akan dibunuh dari tanah Vietnam. Namun Ho Chi Minh yang dikenal dengan kebijakannya yang lebih manusiawi memutuskan untuk memberikan amnesti kepada para tahanan. Dia menyatakan bahwa nyawa mereka akan diampuni jika mereka bersedia menjadi pejuang perdamaian. Meskipun adanya tawaran ini, banyak tahanan menolak kebijakan tersebut. Mereka merasa tidak mungkin untuk tunduk dan menandatangani permohonan perdamaian di Vietnam. Akibatnya, para tahanan yang menolak kebijakan Ho Chi Minh dibiarkan mati kelaparan. Dan para tahanan yang menerima kebijakan tersebut diberi sepotong nanas sebagai tanda kompensasi dan dukungan. Pada momen ini, Ho Chi Minh menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan memperkuat propagandanya, memperlihatkan kepada dunia bahwa dia menawarkan kesepakatan untuk perdamaian kepada para musuhnya dan memperkuat posisi ideologinya di mata publik.
Sementara itu, di Korea, para tahanan Amerika digiring oleh tentara Korea Utara ke suatu tempat. Pemandangan ini direkam oleh pihak Korea Utara sebagai propaganda, memperlihatkan parade barisan tahanan Amerika di jalanan Pyongyang. Mengetahui banyaknya pasukan Amerika yang ditahan, membuat pasukan Amerika, PBB, dan Korea Selatan segera bertindak. Mereka terus mengejar kemunduran pasukan Korea Utara yang membawa para tahanan, hingga akhirnya pada tanggal 19 Oktober 1950, pasukan gabungan tersebut berhasil merebut Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Weh, pembalasan. Ya, Ma? Kalau kamu terlalu muda, Oke, sabar dulu ya, guys ya. kalau kamu Guys. terlalu muda, jangan download Timo Club. Kalau kamu nggak Balik, jomblo, guys. jangan download. 50 pasukan gabungan tersebut berhasil merebut Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Setelah berhasil merebut Pyongyang, para prajurit Amerika yang menaklukkan simbol komunis ini menganggap bahwa perang di Korea telah berakhir. Namun MacArthur terus maju karena Kim Il Sung menolak untuk menyerah. Maka dari itu, pasukan gabungan ini masuk lebih dalam lagi ke utara dan mereka sampai ke Yalu, sungai yang menandai perbatasan dengan komunis Cina.
Dan di awal bulan November 1950, MacArthur mempersiapkan serangan terakhir terhadap sisa-sisa pasukan Korea Utara. Sementara itu, tanpa disadari oleh pasukan Amerika, ternyata 300.000 tentara Cina telah bersiap untuk melakukan pertempuran di Yalu. Pasukan Cina ini mulai maju dengan penyamaran ke Yalu dengan kondisi cuaca dingin -20 derajat Celcius. Prajurit Cina ini dikomandoi oleh Jenderal Peng Dehuai dan perwiranya yaitu Letnan Mao Anying yang merupakan putra sulung Mao Zedong yang berumur Mau anjing Nol. Namanya cok. Lucu banget sumpah. Mau anjing. Lucu sumpah. Aha, lucu. 28 tahun. Mereka telah mengatur tanggal penyerangan, yaitu saat perayaan Thanksgiving tanggal 25 November 1950. Kemudian, di sisi lain, para prajurit Amerika dengan penuh harapan menunggu kedatangan kalkun tradisional mereka yang dijatuhkan dengan parasut, sebuah tradisi yang tetap dipertahankan bahkan di medan perang. Ini adalah Thanksgiving, hari di mana para pemukim kolonial pertama Amerika bersyukur karena berhasil bertahan hidup hingga perayaan ini. Mereka menikmati hidangan sederhana yang menjadi simbol kebersamaan dan harapan di tengah kerasnya perjuangan. Namun di saat mereka sedang menikmati perayaan Thanksgiving, tiba-tiba mereka mendapat serangan yang mematikan dari pasukan komunis Cina. Mendapat serangan kejutan ini, pasukan Angkatan Udara PBB langsung bergegas membantu pasukannya. Maka dari itu, pesawat tempur Amerika, Australia, dan Inggris langsung menerbangkan pesawatnya ke medan perang dan mulai menjatuhkan bertonton napalm atau jeli pembakar ke pasukan Cina. Akibat aksi pengeboman ini, banyak pasukan Cina yang gugur terbakar dan hal yang mengejutkan, putra Mao Zedong tewas dalam pengeboman. Hal ini membuat Mao Zedong sangat terpukul, namun para prajurit yang masih bertahan hidup tidak mau mundur. Mental mereka tetap membara, semangat juang mereka tak tergoyahkan. Meski kehilangan besar menghantam mereka, pasukan Cina terus maju dengan tekad kuat untuk memerangi pasukan Amerika dan sekutunya. Maka dari itu, tidak ada yang bisa menghentikan gemuruh kemajuan prajurit Mao Zedong. Hasil dari pertempuran brutal ini, pasukan Amerika dan sekutunya terpaksa mundur dari posisi mereka. Ini menandai kekalahan besar pertama bagi korps elit militer Amerika dalam konflik ini. Dalam kurun waktu hanya 10 hari, diperkirakan sekitar 20.000 prajurit Amerika dan sekutunya tewas atau terluka, dan pertempuran ini merupakan salah satu momen paling kelam dalam sejarah Perang Korea. Kemudian pers Amerika mulai mempertanyakan kebijakan dan keputusan Presiden Harry S. Truman setelah kekalahan besar di Korea. Menanggapi tekanan dan keraguan yang muncul, Truman dengan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghadapi situasi militer yang semakin kritis. Ia menegaskan bahwa tidak ada opsi yang akan dikecualikan, termasuk kemungkinan penggunaan bom atom. Dalam pandangannya, setiap senjata mematikan yang dimiliki negara akan dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan dan keselamatan pasukan Amerika serta sekutunya. Kini, dunia mulai dibayangi dengan kehancuran total saat menyebut penggunaan bom atom, serta menunjukkan meningkatnya ketakutan akan perang nuklir. Dan Amerika Serikat merasa semakin diserang dari dua front. Titik panas konflik semakin meluas di Korea dan Indochina, sementara di Eropa, ancaman dari Uni Soviet kian mengkhawatirkan. Kini pendapat pemerintahan Amerika terpecah. Sekretaris negara mendukung keputusan penggunaan bom atom. Mereka menganggap untuk menghindari eskalasi ini, sekutu ingin bom atom tetap menjadi senjata pencegah. Dan Jenderal Douglas MacArthur percaya bahwa tanpa penggunaan bom atom, ia tidak memiliki pilihan lain selain mundur dari Korea.
Kemudian di tanggal 8 bulan Desember 1950 di Korea, Amerika dan sekutunya berlahan-lahan mundur melewati paralel ke-38 yang telah mereka lintasi selama 3 bulan sebelumnya dan akan meninggalkan Korea Utara. Sementara itu penduduk Korea Utara menghadapi kembali rezim Kim Il-sung sehingga mereka menjadi panik. Sekitar 1 juta warga sipil mencoba melarikan diri ke Korea Selatan meskipun mereka merasa tidak yakin akan keselamatan mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, di Indochina, warga sipil juga mengalami nasib tragis. Warga sipil berlarian dari pertempuran yang sengit dan membuat situasi semakin putus asa. Sebagai upaya terakhir untuk mengatasi krisis yang semakin memburuk, pemerintah Prancis memutuskan untuk mengirim salah satu jenderal terbaik mereka ke Indochina, yaitu Jean Delattre. Dan pada tanggal 17 Desember 1950, Jenderal Delattre tiba di Saigon. Penampilannya tampak terlihat seperti bintang saat mengenakan pakaian seragam putihnya yang indah. Namun tongkat yang ia pegang menandakan bahwa kesehatannya yang rapuh. Pada usia 60, dia memiliki masa lalu yang gemilang, di mana pada tanggal 8 Mei 1945, atas nama Perancis, dia menandatangani penyerahan resmi negara Jerman ketiga di Berlin. Dan kini, semua kekuatan sipil dan militer di Indochina berada di bawah kendalinya. Kemudian di hadapan warga sipil Vietnam dan prajurit Baudai, ia mengatakan, Mais vous êtes des patriotes. Combattez votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Lupa kerjain tugas. Demi apapun aku tuh besok bakal presentasi di depan dosen. Dan bisa-bisanya aku belum bikin PPT, woy. Des patriotes. Combattez votre patrie, car cette guerre est la vôtre. dalam perang saudara ini, sebagian besar pasukan Baudai terdiri dari saudara dan sepupu para pejuang komunis Vietmin yang semakin diindoktrinasi oleh ideologi Maois dari Cina. Ini adalah fakta yang sangat radikal, menunjukkan betapa eratnya hubungan dan ketergantungan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik ini, serta bagaimana pengaruh ideologi asing memperdalam perpecahan di Vietnam. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Giap dan penasehat militernya dari Cina merencanakan strategi untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka berencana untuk tidak memberi kesempatan kepada Jenderal Delattre untuk mengambil tindakan. Selain itu, mereka juga merancang sebuah jebakan untuk menghajar pasukan Perancis. Misi awal yang mereka rancang adalah untuk meneruskan serangan ke arah kota Vinh Yên di tepi zona Vietmin. Maka dari itu, tanggal 13 Januari tahun 1951, Giap menyerang dengan divisi terkuatnya, yaitu Divisi 308 dan Divisi 312. Dari penyerangan awal pasukan Vietmin ini membuat Jenderal Delattre menjadi panik dan langsung mengambil alih komando untuk mengerahkan pasukannya sendiri. Ia juga memobilisasi semua transportasi udara yang tersedia dengan resimen Afrika Utara dan unit penerjun payung, dan diperkirakan 10.000 prajurit dilempar ke dalam pertempuran. Di tengah peperangan, Delattre tidak ragu untuk menggunakan napalm dalam jumlah besar yang dipasok oleh Amerika Serikat. Selama 4 hari pertempuran sengit, pasukan Vietmin mengalami kekalahan berat. Diperkirakan sekitar 1.500 prajurit Vietmin gugur, sementara 6.000 lainnya terluka. Kerugian di pihak Prancis juga cukup signifikan, dengan sekitar 800 prajurit Prancis tewas selama pertempuran, dan kini sisa pasukan Vietmin yang selamat ditangkap dan menjadi tawanan perang. Walaupun kemenangan ini merupakan kemenangan besar, Delattre tidak merayakan kemenangan ini. Delattre menjelaskan kepada jurnalis Lucien Baudard bahwa pertempuran belum berakhir selama Cina terus mendukung keuangan dan mempersenjatai Vietmin. Delattre berusaha untuk menghentikan penyebaran komunis di Asia.
dia melihat dirinya sebagai pemimpin front selatan di Indochina dengan MacArthur di Korea Utara. Sementara itu, MacArthur berhasil menahan Cina dan mendorong mereka kembali melampaui paralel ke-38 ke Korea Utara. Maka dari itu, tanggal 14 Maret 1951 di Seoul, ibu kota Korea Selatan, pasukan Amerika dan PBB terus melakukan penyerangan dari artilerinya. Maka dari itu, ibu kota Korea Selatan ini terus bergonta-ganti ditaklukkan dan akhirnya Seoul berada di bawah kendali PBB lagi. Sementara itu, MacArthur datang untuk memberi selamat dan penghargaan kepada relawan dari batalion Prancis di Korea. Dan ini merupakan beberapa gambar terakhir MacArthur di Korea yang direkam oleh Beher yang merupakan kepala kopral. MacArthur mengangkat gelasnya untuk Prancis sesuai tradisi, dan selesai minum, MacArthur mendapat kabar bahwa seperempat dari batalion Prancis yang berada di garis depan kalah dalam pertempuran dengan bayonet. Menyadari kekuatan musuh yang semakin meningkat, MacArthur melihat bahwa tidak ada solusi lain selain menggunakan bom atom. MacArthur kemudian mengajukan petisi ke Washington untuk menggunakan 34 bom dalam upaya mengubah arah perang. Petisi itu disetujui dan pengiriman bom pun segera dimulai. Namun jumlah bom yang dikirim dirahasiakan dan bom-bom tersebut tidak dilengkapi dengan hulu ledakan nuklir. Di sisi lain, Truman berpendapat bahwa MacArthur terlalu tidak terkendali untuk diberikan senjata semacam itu dengan dahulu pembangkangan, dan Truman mencopot MacArthur dari komando, sehingga di tanggal 14 April 1951, MacArthur menaiki pesawat pribadinya menuju Amerika. Di sini MacArthur menganggap bahwa dirinya dipecat seperti pembantu rumah tangga. Namun setelah MacArthur pergi, Truman mengirim 9 bom. Truman sekarang memiliki sarana untuk mendukung ancamannya, tetapi dialah yang mengendalikannya. I have therefore considered it essential to release General MacArthur, so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Di Amerika, para warga sangat menghormati MacArthur, sehingga MacArthur disambut dengan parade besar di Broadway. But I still remember the refrain of one of the most popular American ballads of that day. An old soldier never died. Day just fade away. Old soldiers never die. They just fade away. Di balik parade ini, opini publik percaya bahwa pemecatan MacArthur akan melemahkan posisi Amerika. Bahkan surat kabar dari Los Angeles Times membaca bahwa pemecatan MacArthur merupakan kemenangan Stalin. Dan di TV Amerika, senator Republik yang galak, yaitu Joseph McCarthy, melihat ini sebagai tanda pengaruh komunis di tingkat tinggi pemerintahan. Many American mothers have lost sons and now wonder why they didn't follow General Douglas MacArthur's sensible theory of hitting back. That is the suicidal Kremlin direct foreign policy, the extent to which it's controlled by communists in our government. Kemudian pada tanggal 14 September 1951 di Washington, seperti biasa, Delatra membuat pintu masuk yang dramatis. MacArthur yang telah meninggalkan panggung membuat Prancis ini menganggap dirinya berkewajiban untuk menegakkan misi MacArthur. Saat itu, dia memakai pita lengan berduka dan istrinya yang berada di belakangnya berpakaian baju hitam. Delatra ingin menggunakan wibawanya untuk mendesak Amerika untuk melanjutkan usaha mereka di Asia, dan jika tidak, akan ada gelombang pasang yang dia sebut sebagai kolonialisme merah. Korea and Indochina, there is a same war. There is one war in Asia, and we know, and I am here everywhere exclaiming, making the demonstration of the truth that Korea and Indochina are the same battlefield for liberty against communism. Kalian pernah tahu nggak aplikasi yang kayak gini? Tampilannya begini tapi masih bisa lolos aja loh. The same battlefield for liberty against communism.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, delegasi Amerika menunjukkan senjata Soviet yang disita di Korea. Ini untuk mengecam keterlibatan Stalin yang semakin meningkat dalam konflik. Dan bukan hanya itu saja, Stalin ternyata juga memasok Korea Utara dan Cina dengan artileri ringan. Dan juga Stalin mengirim ratusan jet tempur. Jet tempur ini merupakan produk baru dari industri Soviet, yaitu Mikoyan Gorovich model. -15 atau yang lebih dikenal dengan sebutan MiG-15. Kemudian pesawat Soviet ini dicat dengan warna Korea Utara dan sebagai propaganda berfokus pada wajah pilot Korea Utara yang kenyataannya hanya sedikit. Sebagian besar pilot adalah orang Soviet menjadi sukarelawan untuk membantu Korea Utara. Oke, sampai di sini dulu videonya.